좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Di sini kita akan belajar mata pelajaran matematika, materi fungsi kuadrat bersama Kakak Rizky Sabila Firdausita dengan NIM 220210101011, mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Untuk materi yang akan kakak bahas di sini, yang pertama, bentuk umum fungsi kuadrat, yang kedua, sumbu simetri dan nilai optimum, dan yang ketiga adalah hubungan nilai A, B, C, dan D terhadap grafik fungsi kuadrat. Simak materinya baik-baik ya, selamat belajar! Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, bagaimana sih bentuk umum dari fungsi kuadrat itu? Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a-nya itu tidak sama dengan 0 dan nilai a, b, dan c merupakan elemen bilangan real. Dan pangkat tertinggi dari x itu adalah 2. Nah, a di sini merupakan koefisien dari x kuadrat, dan b adalah koefisien dari x, dan c dinamakan konstanta. Nah, untuk d itu apa sih? Nah, d ini yang kita sebut sebagai diskriminan. Dengan rumus d sama dengan b kuadrat dikurangi 4 dikali a dikali c. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Nah, diketahui f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4. Nah, nilai a-nya ini merupakan 1, nilai b-nya sama dengan 2, dan nilai c-nya sama dengan negatif 4. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai diskriminannya? Mari kita hitung menggunakan rumus diskriminan, yaitu d sama dengan b kuadrat dikurangi 4 dikali a dikali c. Kemudian kita substitusi nilai a, b, dan c, menghasilkan 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 4, sama dengan 4, negatif 4 dikali negatif 4, 16, jadi ditambah 16, sama dengan 20. Nah, jadi nilai diskriminannya adalah 20. Sebelum membahas mengenai hubungan nilai A, B, C, dan D pada grafik fungsi kuadrat, saya akan membahas sekilas mengenai sumbu simetri dan nilai optimum pada grafik fungsi kuadrat. Yang pertama untuk sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik menjadi dua sama besar. Dan nilai optimum adalah nilai yang menunjukkan titik tertinggi atau terendah dari suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, biasanya itu disebut dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum jika grafiknya terbuka ke bawah, dan dikatakan nilai minimum jika grafiknya terbuka ke atas. Nah, selanjutnya di sini ada rumus sumbu simetri dan nilai optimum. Jadi, rumus untuk menentukan sumbu simetri dari grafik fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c atau fungsi kuadrat adalah xp sama dengan negatif b per 2a. Jadi, di sini sumbu simetri itu dinotasikan dengan xp. Sedangkan untuk nilai optimumnya adalah yp sama dengan negatif d per 4a. Jadi, untuk nilai optimum dinotasikan dengan yp. Nah, dari xp dan yp ini akan membentuk suatu koordinat titik puncak, di mana koordinat titik puncak tersebut yaitu xp, yp. Jadi, sumbu simetri, nilai optimum. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut.
Untuk fungsi x kuadrat plus 6x plus 8, tentukan A sumbu simetri, B nilai optimum, dan C koordinat titik puncak. Yang pertama, untuk sumbu simetri, kita bisa substitusikan rumus yang tadi, sehingga menjadi XP sama dengan negatif 6 per 2 dikali 1 sama dengan negatif 3. Kemudian untuk nilai optimumnya, kita substitusikan rumusnya, yaitu negatif D per 4A. Kita cari D terlebih dahulu, yaitu D sama dengan 6 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 8 sama dengan 4. Nah, sehingga kita dapat mengetahui YP-nya yaitu negatif 4 per 4 dikali 1 sama dengan negatif 1. Nah, dari sumbu simetri dan nilai optimum, kita dapat mengetahui koordinat titik puncaknya yaitu negatif 3, negatif 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada media pembelajaran fungsi kuadrat di GeoGebra berikut ini. Nah, berikut merupakan media pembelajaran grafik fungsi kuadrat. Nah, ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, jadi kita tadi mempunyai soal yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 8. Nah, kita tadi sudah mencari dan menemukan bahwa sumbu simetrinya itu x sama dengan negatif 3. Nah, jadi garis putus-putus merah ini merupakan sumbu simetri dari fungsi kuadrat x kuadrat plus 6x plus 8. Ini berada di x sama dengan negatif 3. Kemudian untuk nilai optimumnya di sini yaitu y sama dengan negatif 1. Nah, jadi letaknya itu di sini, garis putus-putus horizontal warna hitam ini. Nah, kemudian dari sumbu simetri dan nilai optimum, nah itu kita bisa mengetahui titik puncaknya. Nah, di sini posisi dari titik puncak yaitu negatif 3, negatif 1. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kan grafiknya terbuka ke atas. Jadi nilai optimumnya itu bisa disebut juga dengan nilai minimum. Dan jika misal kita buat di sini grafik fungsi kuadratnya itu terbuka ke bawah, nah nilai optimum ini disebut sebagai nilai maksimum. Nah, seperti itu. Nah, kita memasuki hubungan nilai A, B, C, dan D terhadap grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, hubungan nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat. Jika A lebih dari 0 atau A positif, maka grafik fungsi kuadrat membuka ke atas. Sedangkan jika A kurang dari 0 atau A bernilai negatif, maka grafik fungsi kuadratnya membuka ke bawah. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat di GeoGebra berikut. Oke, kita akan mengetahui pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat pada media pembelajaran di GeoGebra berikut ini. Nah, jadi ketika A ini kita geser slidernya ke kanan, atau A-nya ini bernilai positif, maka grafik fungsi kuadratnya itu akan terbuka ke atas. Nah, bisa dilihat. Jadi, berapapun nilai A-nya, selagi nilai A-nya itu positif, grafiknya itu akan terbuka ke atas. Nah, jika A-nya ini kita geser ke kiri dan bernilai negatif, maka grafik fungsi kuadrat ini akan terbuka ke bawah. Nah, bisa dilihat. Nah, seperti itu. Baik, yang berikutnya yaitu hubungan nilai B terhadap grafik fungsi kuadrat.
Nah, untuk hubungan nilai B terhadap grafik fungsi kuadrat ini akan ada kaitannya dengan sumbu simetri dan titik puncak suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini akan ada dua kondisi. Yang pertama, jika nilai A dan B itu bertanda sama, bisa sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka nilai dari sumbu simetrinya itu akan kurang dari 0. Atau titik puncaknya akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Untuk kondisi yang kedua, yaitu jika nilai A dan B bertanda berbeda, maka XP itu akan lebih dari 0 dan titik puncaknya akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Nah, grafik ini membuka ke atas, artinya A itu positif atau A lebih dari 0, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, titik puncak ini berada di sebelah kiri sumbu Y, artinya A dan B bertanda sama. Nah, karena nilai A-nya ini positif, maka B-nya juga positif. Jadi, A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Kemudian grafik berikut. Nah, kita dapat mengetahui bahwa grafik ini terbuka ke bawah, artinya A itu bernilai negatif atau A kurang dari 0. Kita dapat melihat bahwa di sini titik puncaknya itu di sebelah kanan sumbu Y. Artinya A dan B itu bertanda berbeda. Nah, karena di sini A-nya itu negatif, maka B-nya adalah positif. Untuk lebih memahaminya, perhatikan ilustrasi mengenai hubungan nilai B terhadap grafik fungsi kuadrat di media pembelajaran GeoGebra berikut. Nah, mari kita lihat bagaimana sih hubungan nilai B terhadap grafik fungsi kuadrat pada media pembelajaran ini. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa akan ada kaitannya dengan sumbu simetri dan titik puncak. Nah, ketika A dan B ini bertanda sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, seperti ini. Nah, ini sama-sama positif. Maka titik puncak akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Dan sumbu simetrinya akan kurang dari 0. Nah, kita coba lihat untuk yang sama-sama negatif. Nah, sini sama dapat kita lihat bahwa titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y dan sumbu simetrinya kurang dari 0. Nah, kemudian bagaimana jika A dan B-nya ini bertanda berbeda? A-nya positif, B-nya negatif. Nah, kita dapat lihat di sini. Nah, di sini titik puncaknya akan berada di sebelah kanan sumbu Y dan nilai dari sumbu simetrinya akan lebih dari 0. Kita coba untuk yang A negatif dan B positif akan sama juga. Di sini titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y dan sumbu simetrinya akan lebih dari 0. Nah, seperti itu ilustrasi untuk hubungan nilai B terhadap grafik fungsi kuadrat. Oke, yang selanjutnya kita akan memahami tentang hubungan nilai C terhadap grafik fungsi kuadrat. Jika nilai C positif, grafik memotong sumbu Y di atas sumbu X. Dan jika nilai C negatif, maka grafik memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Dan ketika nilai C sama dengan 0, grafik memotong sumbu Y di titik 0,0. Nah, perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Nah, ketika C-nya ini lebih dari 0, maka grafiknya ini akan memotong sumbu Y di atas sumbu X. Sedangkan untuk C kurang dari 0, grafiknya ini akan memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di media pembelajaran GeoGebra berikut. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melihat
untuk hubungan nilai C terhadap grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini jika C-nya positif, nah seperti ini misal, jadi grafik fungsi kuadrat ini akan memotong sumbu Y di atas sumbu X. Nah, jadi contohnya di sini akan memotong sumbu Y di titik 0,10 atau di atas sumbu X. Jadi meskipun nilai A atau B-nya ini berapapun, itu tidak akan berpengaruh. Tetap grafiknya akan memotong sumbu Y di atas sumbu X. Nah, bagaimana jika C-nya ini bernilai negatif? Nah, jika nilai C-nya bernilai negatif, maka grafik fungsi kuadrat ini akan memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Nah, misal fungsinya seperti ini, maka di sini memotong sumbu Y di titik 0,-5. Berapapun nilai B dan A-nya juga tidak akan berpengaruh. Tetap dia akan memotong di titik 0,-5. Nah, kemudian bagaimana jika C-nya 0? Nah, jika C-nya 0, maka grafik fungsi kuadrat ini akan memotong sumbu Y tepat di titik 0,0. Nah, di sini. Berapapun nilai A dan B-nya, nah di sini tidak akan berpengaruh, tetap akan memotong di titik 0,0. Jadi seperti itu. Terakhir kita akan memahami hubungan nilai diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat. Nah, kita sudah tahu bahwa rumus dari diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, nilai diskriminan ini akan mempengaruhi titik potong grafik pada sumbu X. Yang pertama, jika nilai D lebih dari 0 atau positif, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Dan ketika nilai D-nya sama dengan 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 1 titik. Dan jika nilai D kurang dari 0 atau negatif, maka grafik tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Nanti grafiknya itu akan menggantung. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke media pembelajaran fungsi kuadrat pada GeoGebra. Baik, kita akan melihat ilustrasi pengaruh dari nilai diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat pada media pembelajaran ini. Nah, jadi untuk pengaruh nilai diskriminannya itu akan berpengaruh terhadap perpotongan dengan sumbu X. Nah, ketika diskriminannya itu bernilai positif, maka grafik fungsi kuadrat ini akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, contohnya ini memotong di sini dan di sini. Yaitu di sini min 2,906,0 dan di sini negatif 0,344,0. Jadi di sini. Jadi selama diskriminannya itu bernilai positif, maka akan mempunyai 2 perpotongan dengan sumbu X. Nah, bagaimana jika nilai diskriminannya ini bernilai negatif? Seperti ini. Nah, maka grafik fungsi kuadratnya itu tidak akan memiliki perpotongan dengan sumbu X. Dia akan menggantung seperti ini. Jadi selagi nilai D-nya itu negatif ya. Nah, seperti ini tidak akan mempunyai perpotongan dengan sumbu X. Nah, bagaimana jika nilai diskriminannya itu sama dengan 0? Contohnya itu seperti ini. Jika diskriminannya ini sama dengan 0, maka perpotongan dengan sumbu X-nya akan tepat berada di 1 titik. Contohnya ini akan memotong sumbu X di titik negatif 2,0. Jadi posisinya di sini. Seperti itu. Cukup sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.